Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ayah, bunda, dan adik-adik semua yang berada di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, rezeki lancar, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Pak Ustadz ingin memberikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan pelajaran tahfidz. Sekolah SDIT Tempur merupakan sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan, di mana nanti akan ditemukan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A dan kelompok B ini nanti dalam pengajarannya nanti diampu langsung atau dibimbing langsung oleh Bapak Wali Kelas, yaitu Bapak Muhammad Fauzi. Sedangkan yang kelompok C atau lebih sering disebut merupakan pelajaran muatan lokal. Kalau di SD kita, SDIT Tempur, terdiri dari beberapa, diantaranya yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, bina fikih, dan akidah akhlak. Semuanya itu masuk dalam kelompok C atau lebih sering disebut dengan pelajaran muatan lokal, yang dalam tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat dan minat yang berkaitan dengan permasalahan keterampilan budaya, kesenian daerah, lebih kepada kearifan lokal. Nah, kalau dalam hal ini sekolah kita berarti lebih mengedepankan tentang nilai-nilai keislaman secara teori dan praktek. Baiklah, kalau pelajaran tahfidz itu bagaimana? Nah, kalau pelajaran tahfidz itu di sekolah kita selain menjadi pelajaran muatan lokal, juga merupakan program eskul, eskul ekstrakurikuler, tapi sifatnya wajib. Nah, karena sekarang model pembelajarannya adalah pembelajaran online, daring, tidak tatap muka, maka semampu kita, sekuat kita untuk tetap bisa disampaikan pelajaran tahfidznya. Nah, adapun bagaimana prakteknya nanti menyusul dengan video-video selanjutnya. Nah, untuk pelajaran tahfidz ini itu berkaitan erat dengan buku C Tempur, buku turutan Abata C Tempur, merupakan paket, dimana kalau buku turutan Abata C Tempur merupakan buku pedoman yang dipergunakan oleh siswa-siswi dalam laju membaca Al-Quran Rosm Usmani. Nah, sedangkan tahfidznya itu sebagai pelengkap, yaitu praktek menghafalkan Al-Quran tapi versi Rosm Usmani atau tulisan dengan khot Uthman Toha, sebagaimana tulisannya yang ada atau modelnya yang ada di dalam buku turutan Abata C Tempur yang sudah Bapak Ibu adik-adik semuanya miliki di rumah. Silakan nanti dibaca, dilihat-lihat bagaimana model hurufnya, dan kalau mau dibandingkan dengan model Al-Quran yang lain, akan ada perbedaan-perbedaan yang akan ditemukan di sana. Nah, baiklah Bapak Ibu adik-adik semua yang ada di rumah, pelajaran tahfidz di sekolah SDIT Tempur memang merupakan dalam kategori mata pelajaran muatan lokal yang juga digabungkan dengan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib. Akan tetapi dalam prinsipnya sekolah kita tidak memberikan suatu janji yang muluk-muluk, yaitu ketika tamat kelas 6 sudah hafal 30 juz, tidak. Sekolah kita lebih mengedepankan kepada praktek membaca yang baik dan benar, yang tartil, syukur-syukur bisa tahqiq, Jadi bagaimana itu tartil, bagaimana praktek membaca yang baik dan benar, yaitu praktek membaca sesuai dengan kadar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ilmu tajwid, baik mulai dari makharijul huruf, fashohah, dan cara membaca yang lain, Itu semua nanti yang akan menjadi titik tekan kita di SDIT
Jet Tempur. Baiklah ayah bunda, adik-adik semua yang berbahagia, target pencapaian pembelajaran turutan Abata Jet Tempur yang sifatnya bin nazar melihat setoran secara langsung dengan membaca, ataupun nanti bil ghaib yang sifatnya adalah hafalan surat-surat pendek juz 30. Nah, itu kita memiliki target. Nah, bagaimana targetnya, rinciannya bagaimana? Nah, jadi buku turutan Jet Tempur merupakan buku andalan yang ditargetkan selesai dalam masa 3 tahun ajaran kelas 1 sampai kelas 3, dan buku persiapan kuning untuk kelas 4 sampai kelas 6. Oke, jadi selama kurun masa pendidikan di SD kelas 1 sampai kelas 6 dalam mengaji Al-Quran cuma menghabiskan 2 buku saja. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, jika 2 itu saja bisa dipelajari dengan maksimal, insya Allah bacaannya sudah baik. Oke, target untuk kelas 1 minimal dari halaman 3 sampai halaman 30, yaitu latihan membaca 2. Nah, untuk target setoran secara melihat membaca di hadapan gurunya. Nah, untuk setoran yang hafalan itu targetnya untuk dimulai dari Al-Fatihah, At-Tahiyat, kemudian surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Ini sebagai standar umum minimal hafalan di kelas 1. Jadi kelas 1 nanti cuma menghafalkan ya dari mulai surat An-Nas sampai surat Al-Fil saja. Tapi titik tekannya adalah baiknya bacaan sesuai makhrajnya, fashohah, dan masalah tartil hurufnya, itu titik tekannya. Jadi hafalannya tidak banyak-banyak. Nah, adapun untuk yang kelas 2 nanti terus nanti untuk lebih detail akan kami share tentang target pencapaian dalam praktek pembelajaran membaca Al-Quran di SDIT Jet Tempur. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan masalah target pencapaian, kami persilahkan nanti langsung saja di grup. Demikian, wa'alaikum minkum, syukran wa tumtum fil khair, wassalamu wassa'adah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.